Saudara Jokowi, Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang. Bisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat Siapa? kabar media. Enggak, siapa tadi? Cuplikan ya, Tadi kan Pak cuplikan. Suryo tadi ngomong. Ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke, Salah oke. ngomong, Anda nggak boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Ya. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Pak. Cuplik Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal. Ini 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A ganti-gantian. Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak Arianto. dilaporkan sama itu. Pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. terbiasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Bang. sebagai Sabar Bang. provokator. Sabar Anda yang Bang. provokator. Kami Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semuanya, kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Menarik ketika kita mendengarkan perdebatan yang tadi, teman-teman ya. Bahkan sampai adu mulut yang ketika kita melihat sebenarnya itu tidak harus terjadi ya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang dilihat oleh banyak masyarakat ketika terjadi sebuah perdebatan. Banyak sekali juga mendapatkan tanggapan respon dari masyarakat. Nah, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang perdebatan yang tadi? Nah, oke, langsung saja ya, tidak perlu panjang lebar, kita simak videonya bersama-sama, nanti kita berikan komentar di akhir video. Bahkan tentang kasus ini, Bapak Luhut Binsar Panjaitan pun memberikan tanggapannya. Oke, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Saya tanya dulu. Kayaknya Saya salah tanya terima. dulu. Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. bukan ini Mbak tadi Tisa kan. mengatakan Saya Bapak menjawab bisa adu domba. pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya nggak jelas. Iya. Mbak Tifa, Mbak Tisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? ada dari surat Siapa? kabar media. Enggak, siapa tadi? Cuplikan ya, Tadi kan Pak cuplikan. Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke, Salah oke. ngomong, Anda nggak boleh bohong. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Ya. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Ada Pak. cuplikan informasinya yang bisa. Iya, Pak. Ini Iya, Pak. terbukti. Tadi, Pak, ya. LHKPN nggak pernah bohong, jangan bohong lagi, Pak, di sini, Saya Pak. begini. Oke. Jangan Nih, bohong lagi, Pak. Cuplikannya Ini apa? saya Iya, cuplikannya apa? dari Tolong dibaca. tribunnews.com Supaya saya nggak salah. bacakan. Roy Ya. Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus Itu ijazah. medianya tolong Oke, dipanggil. kita dengarkan dulu. Kita Nah, dengarkan saya dulu. tanya, Pak. Iya. Kita dengarkan dulu. Jadi Bukan kita dari saya. juga Marah-marah ngomong dulu. berdasarkan Bukan dari saya, hasil Pak. Jangan sombong informasi sekali, Pak. ijazah Bapak itu Joko orang Widodo. sombong. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi Ini kan media yang soal nuduh kayak jumlah tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana? Teman-teman nih, Bang Roy Suryo. Silakan itu. Tribunnews. Oke. Oke, Bukan, Tribunnews Tribunnews. sudah berkali-kali, Pak. Kita Ya panggil itu Tribunnews. silakan aja. Nah juga tadi Iya. Mungkin teman-teman Iya, bisa Tribunnews ikutan yang terima, dipanggil saya. karena Tribunnews kita sering banget menghadirkan streaming. informasi dan data sudah kita lihat dulu Pak Ya. Arianto. Ya. Makanya malam hari ini kita ingin konfirmasi ke Pak Arianto Ya. Sutadi. Makanya saya balik bertanya. Apakah ada? Bapak bertanya. Saya bertanya jawab kan di saya sini. tanya siapa yang nuduh saya itu ngadu Nah, domba? kalau di tulisan ini, Kan itu Pak Roy Suryo. dia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi merupakan upaya adu domba. Silakan ditanggapi. Itu kan pernyataan apa koran ya ngomong Ya, itu. Tribunnews. Yang bersangkutan sekarang saya tunjuk ini tidak Ya. ngaku kan? Ya Berat- enggak, ini palsu. Ya Pak. makanya itu kan tidak Iya. ngaku kan? Iya. Berarti kan yang Bukan ngadu tidak domba. ngaku, tidak pernah. Jadi yang ngadu domba itu ya Tribun itu. Nah, ya, setuju, Pak. Nah, Setuju. kalau begitu Itu oke, jawaban karena saya. tidak ada di Setuju. sini. Tapi begini, karena yang bersangkutan tidak ada di sini dan kami mengambil informasi Siapanya itu? tersebut Yang nggak ada? disebut sama Bang Roy Suryo tadi. Tribunnews. Kita Tribunnews tidak berkali-kali membicarakan kok. media lain. Oke. Oke. Sekarang saya ingin tahu, mungkin Ya. pertanyaannya diganti begitu ya. Meskipun Ya. oke, kita lupakan ini meskipun ini tertulis dan Ya, saya ada harus bukti klarifikasi itu. digitalnya. Setuju, Pak. Dan Iya. ada bukti Tribunnews. digitalnya. Jadi kami tidak hanya asal berbicara, tapi kami membawa bukti digital yang kami Oke. hadirkan ke sini Ya. dan kami ingin memverifikasi ke masing-masing narasumber kami malam Ya. hari ini. Nah, saya kalau begitu ingin tahu tanggapan Pak Arianto Sutadi selaku penasehat Polri di negeri ini soal riuh
ijazah palsu yang dituding ijazah tersebut milik Joko Widodo. Bagaimana? Tanggapan saya ini riuh rendah ya. Karena apa? Karena ini adalah masalah pokoknya adalah bermula dari ada tujuan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Yang menuduh itu adalah kelompok-kelompok yang saya sinyalir ya, saya lihat-lihat siapa latar belakangnya itu adalah kelompok yang satu dendam dengan Pak Jokowi, sehingga dia kena dendamnya itu maka dia mencari-cari masalah, antaranya adalah menuduh Pak Jokowi itu ijazah palsu itu satu. Salahkan adalah ijazah Jokowi. Sekarang skripsi, gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Yang penting mengenai keadaan dunia ini. Itu kan keadaan yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina, dilihat nah apa dampaknya pada Indonesia. Kita harus kompak semua untuk ngurus ini. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu-perlu seperti itu. Itu aja dari saya. Jadi semua kita kompak deh. Apa sih yang mesti disoalkan? Apa masalahnya buat Indonesia? Kan nggak ada. Nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri. Dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proksi dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa gitu? Apa sih yang salah? Saya kan saksi sejarah, ada di dalam semua itu. Saya tahu semua itu. Untuk apa ribut yang nggak perlu ribut? Ya. Nah, ini saya sedang bersama Bang Rismon Sianipar, seorang ahli digital forensik. Nah, ini kita lagi nongkrong Di pabrik SMK. Pabrik SMK, dekat pabrik SMK nih. Nah, di sampingnya nih. Nah, Mampir ke warung kopi, Bu. mampir ke warung kopinya Bu. Sinten, Bu? Mas Kemek. Pak Kenek. Pak Kemek. Pak Kemek, Sambi. Sambi. Nah, beliau nih. Wah. Lah, ini ibunya. Lah, ini ada pertanyaan yang sangat-sangat ditunggu oleh netizen, Bang. Bang Rismon ini kan sebagai seorang dokter, seorang ahli forensik. Ini dipertanyakan juga, Bang, masalah ijazahnya, Bang. Bagaimana, Bang? Ijazah S1 Bang Rismon ini sebenarnya dari mana, Bang? S1-nya Elektro UGM. Elektro UGM. Kuliah asli ya, Bang? Kayaknya iya. Sepanjang belum dihapus ya kan? Jadi Bang Rismon ini adalah lulusan dari Elektro UGM S1 ya, Bang? Iya, sepanjang belum dihapus. Ya. Iya, S1, S2. S2-nya juga di UGM ya, Bang? Iya. Nah, Bang, mohon maaf, Bang. Apakah Bang Rismon ini juga masih ingat untuk dosen-dosen di sana, Bang? Mungkin ada salam buat dosen-dosennya, S1, pada saat S1 pembimbing saya dan S2 itu Profesor Dr. Adi Susanto. Nah, Dan Profesor Dr. Thomas Sriwidodo, hafal kan? Hafal lah, Skripsi itu. asli kok. Bolak-balik bimbingan, tapi nggak pernah dimarahin, nggak galak dosen gitu. saya. Terus begini, netizen juga bertanya-tanya, Bang. Katanya Bang Rismon ini lulusan doktor dari Jepang. Nah, ini bener nggak nih, Bang? Untuk membuktikannya, sebaiknya kita sama-sama Pak Jokowi. Gimana? Saya kan nggak presiden toh, tapi berani menunjukkan. Menunjukkan ya, Bang? Saya tantang sama Pak Jokowi. Ayo Pak, kita berdua, Bapak tunjukkan SD sampai kuliah tertinggi. Saya juga SD sampai kuliah tertinggi. Gimana Pak? Saya nggak presiden aja berani. Siap. Bang Rismon ini berarti dulu kuliah di Jepang itu di universitas mana, Bang? Yamaguchi. Itu buat paper, buat jurnal dan buat paten gitu loh. Wah. Dan seminar keliling dunia juga. Wah, itu, Bang. Ini banyak masyarakat yang nggak tahu, nggak paham. Sebenarnya siapa sih Bang Rismon ini? Itulah banyak hoax sekarang ya, intinya kill the messenger. Nah. Paham ya, Pak ya? Jadi kalau kita mengungkap kebenaran pasti banyak hoax tentang kita. Ya kan? Terus begini, Bang, mereka ini kasih paham, Bang. Sebenarnya Bang Rismon ini itu bener-bener dokter nggak? Kalau dokter kan tadi yang Abang sebut, Abang pernah bikin paten dan lain sebagainya jurnal dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Bang, untuk patennya itu paten apa, Bang? Tentang image processing ya, buat software, image processing dan cryptanalysis. Oh, cryptanalysis. Dan menulis ratusan buku di Amazon, bisa dibeli.
Tapi kebanyakan memang yang beli dari Jerman maupun Amerika dari penjualannya. Iya, kalau untuk teman-teman yang di Indonesia yang ingin mengenal Bang Rismond, nah ini harus beli bukunya. Project bukunya Project, mulai dari awal sampai akhir itu project. Jadi Project. memang lebih disukai karena dia project, bukan teori-teori, dasar-dasar teori. Nah, Oke Bang, kita mau ke Siap. mana nih? Wonosegoro. Wonosegoro Siap. nanti. Terima kasih Bang Rismond. Terlalu malam kita. Terima kasih Bang. Oke. Siap. Nah oke teman-teman ya, itu tadi sebuah video yang cukup menarik ya kalau kita mau melihatnya, perdebatannya. Tapi kalau mau fullnya silakan teman-teman cari sendiri ya. Itu kan ada nama channelnya itu kan ya. Nanti teman-teman bisa mendengarkan fullnya ketika bagaimana mereka itu berdebat sampai menggunakan otot yang sangat luar biasa. Dan video ini banyak sekali ya bertebaran di TikTok, di apa itu, banyaklah ya di media sosial yang video ini cukup viral ya. Ketika mereka itu adu otot. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Dan bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang kasus yang satu ini? Bahkan sudah lama ya, ini itu tidak selesai sampai sekarang. Dan bahkan sekarang itu Pak Jokowi sudah melaporkan orang-orang yang menuduh seperti itu. Teman-teman juga tahu sendiri kan siapa orang-orangnya. Dan itulah tadi satu tanggapan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan silakan teman-teman kasih komentar di video yang paling terakhir ya, jangan lupa. Nah oke ya, mungkin cukup ini video yang dapat saya bagikan kali ini ya. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil, sesuatu yang dapat kita petik dari kejadian-kejadian tersebut. Oke, terima kasih. Kalau seandainya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.